Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Kembali lagi bersama saya di Adani Channel. Baik teman-teman, kali ini Adani Channel akan sharing ke teman-teman tentang tutorial membuat efek emboss dan deboss. Nah, mungkin ini judulnya agak asing ya di telinga teman-teman efeknya, tetapi saya rasa ini sering teman-teman jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu efek emboss? Efek emboss itu adalah efek tulisan di mana tulisannya seperti timbul di permukaan, sedangkan deboss itu kebalikannya, tulisannya seperti tenggelam atau cekung gitu ya. Nah, ini biasa teman-teman temukan di undangan, cover buku, atau majalah seperti itu. Nah, sekarang teman-teman bisa buat efek ini di Canva Free. Gimana caranya? Yuk, simak videonya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pertama kita akan praktek efek deboss ya. Jadi tulisannya yang seperti tenggelam itu. Nah, efek deboss ini untuk teman-teman ketahui bahwa untuk backgroundnya itu bisa warna solid, bisa juga foto atau tekstur kertas, dan lain sebagainya ya. Nah, yang pertama sekali harus teman-teman lakukan adalah siapkan lembar kerja, lalu siapkan teksnya, pilih fontnya. Nah, ini kan saya contohkan teks ya, tetapi teman-teman juga bisa menggunakan elemen jika teman-teman memberikan efek deboss ini pada logo misalnya gitu ya, nanti mau diletakkan di mockup misalnya seperti itu. Nah, setelah selesai teman-teman letakkan di lembar kerja, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus download, save ini yang akan kita berikan efek tadi, lalu kita hapus tulisannya menggunakan background eraser. Nah, kecuali teman-teman pengguna Canva Pro itu sudah bisa dihapus sendiri ya di Canva. Lalu teman-teman upload sehingga bisa kita gunakan di lembar kerja. Nah, kecuali menggunakan Canva aplikasi bisa langsung diakses ya galerinya ya. Ini kan karena saya menggunakan Canva web. Baik, setelah selesai kita upload, kita gunakan, langkah selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah mengganti warna background. Seperti saya jelasin tadi, warnanya bisa warna solid atau foto gitu ya, yang seperti tekstur gitu ya, itu bisa teman-teman gunakan. Oke, kita hapus tulisan aslinya, teksnya. Oke, kita besarkan ukuran. Ya, kita masukkan dulu ya, yang tadi sudah kita hapus. Kita besarkan ukurannya. Oke, backgroundnya kita ganti, misalnya warna orange, warna apa aja boleh. Kita ganti backgroundnya. Nah, akan kelihatan ya, itu ada tulisannya yang udah kosong, jadi kelihatan background di bagian belakang. Oke, ingat teman-teman klik elemen yang kita masukin tadi ya, sehingga nanti saat kita lihat menu di bagian bawah akan muncul menu efek. Nah, menu efek ini sebelumnya kan hanya di Canva web versi desktop ya, sekarang di Canva web versi mobile udah ada ya efek nih, kelihatan ya. Jadi ada banyak efek di sini. Kita akan menggunakan efek shadow. Teman-teman geser ke kiri. Oke. Ada none, ada glow, ada drop. Kita gunakan yang drop. Ya, sebenarnya yang glow bisa juga, tetapi kalau drop ini bedanya posisi bayangannya bisa kita atur ya. Jadi teman-teman klik drop. Oke, klik drop. Nah, kalau keklik kan dia otomatis sudah ada tuh ya bayangannya. Nah, kita harus pengaturan ulang. Jadi kan ada icon seperti setting ya di tengah-tengah efeknya. Itu teman-teman klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa mengatur posisi bayangan, offset, angle-nya, transparansi, blur, dan lain sebagainya ya. Nah, ini akan saya percepat, teman-teman lihat saja ya pengaturannya. Nanti di akhir akan terlihat angka-angkanya itu, offsetnya 1, angle-nya itu nggak terlalu perlu diubah 2 gitu ya, transparansinya 32 kalau nggak salah saya gunakan. Teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman, tetapi kalau menggunakan yang versi saya seperti angka yang saya sebutin tadi ya. Oke, untuk warna nggak perlu diatur, blur bolehlah dikurangi sedikit kalau teman-teman tidak mau terlalu terlihat warna bayangannya. Ini akan saya percepat ya, silahkan disimak.
Baik, ini kita sudah selesai ya memberikan efek bayangan. Nah, selanjutnya kita harus mendownload lagi, di-save lagi, lalu kita hapus background putih, background oranye yang di pinggirnya ini ya, dan kita sisakan hanya tulisan Adani yang sudah ada bayangannya tadi. Nah, ini ya. Jadi Adani yang ada warnanya itu, hanya tulisan itu aja yang kita sisakan. Semuanya kita hapus backgroundnya. Nah, seperti ini. Hasil akhirnya jadi hanya polos, hanya ada tulisan dengan sudah ada teksturnya, sudah ada warnanya. Ini ya. Ini untuk tekstur fabrik yang ini saya gunain ya. Oke, bisa juga warna solid seperti tadi. Nah, langkah selanjutnya teman-teman upload lagi, lalu teman-teman tambahkan ke lembar kerja yang backgroundnya itu sama dengan warna atau gambar yang kita gunakan di dalam tulisan. Nah, ini kan seperti ini. Di bagian dalamnya itu adalah foto pabrik atau tekstur seperti yang saya gunakan pada background. Jadi dia sama. Nah, seperti warna biru ini kan dalamnya juga biru ya, luarnya juga biru gitu ya. Nah, agar terlihat dia efek debossnya, usahakan itu background dan bagian dalamnya itu sama. Bisa juga seperti warna ini, saya bedakan sedikit ya. Backgroundnya biru agak lebih muda, yang di dalamnya lebih gelap, itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh, misalnya dalamnya kuning, luarnya hijau, kayak gitu ya, usahakan sama, sehingga efeknya itu kelihatan bahwa pada permukaan yang sama ini ada tulisan yang tenggelam gitu ya, jadi harus sama. Oke, ini untuk efek deboss, ini udah beres, efek deboss yang sudah kita buat. Ingat teman-teman bisa gunakan untuk logo, elemen apa aja sih, sehingga tulisan desain teman-teman lebih menarik. Baik, sekarang kita akan coba buat efek emboss. Nah, kalau deboss tadi tenggelam, kalau emboss ini dia timbul gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah nonton short video saya, ini udah pernah saya bahas, cuma di sini saya ada menambahkan sedikit shadow ya. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi. Jadi untuk membuat efek emboss ini, nanti tulisan atau logo atau objek yang mau teman-teman beri efek itu kita buat jadi tiga layer. Nah, layer pertama itu warnanya lebih muda, layer kedua lebih tua, lebih gelap, layer ketiga itu sama dengan warna background. Nah, layer pertama yang lebih muda itu teman-teman berikan efek leaf. Ini ya, lihat di efek, teman-teman klik teks, lalu pilih efek. Nah, efek yang muncul itu akan berbeda dengan gambar ya, yang berformat gambar. Nah, kalau dia tulisan, efek yang akan muncul itu ada beberapa style tulisan ya, mungkin teman-teman udah tahu. Ada efek shadow, leaf, hollow, dan lain sebagainya ya. Juga ada shape, itu untuk membuat efek lengkung. Nah, teman-teman pilih leaf, lalu atur intensity-nya ya. Seberapa tebal bayangan yang dihasilkan gitu ya. Sekarang kita tetap menggunakan bayangan seperti deboss tadi ya. Nah, berikan sedikit saja sehingga akan terlihatlah efek dia timbul nanti. Oke, di bagian atas ini ada tulisan yang sama persis warnanya ya teman-teman. Jadi warna yang sama persis, yang pertama, yang kedua itu lebih muda, yang ketiga itu lebih gelap. Oke, sekarang jika sudah selesai, saatnya kita untuk mengatur posisinya. Ingat ya teman-teman, yang ada efek leaf tadi hanya yang paling muda warnanya, yang tua sama yang warna sama persis itu nggak ada ya. Oke. Nah, di sini ingat pengaturannya, teman-teman saya zoom ya. Jadi, posisinya itu tidak berada pada satu titik. Jadi, warna yang muda itu agak geser ke kanan sedikit, warna tua geser ke kiri sedikit. Jadi, kita perlihatkan sedikit warnanya, sehingga nanti itu akan memberikan efek dia timbul. Oke ya, jadi dia tidak berada dalam satu titik. Barulah kita letakkan warna yang sama persis dengan background di tengah-tengah. Jadi akan ada terlihat yang lebih muda sedikit di sebelah kanan, yang lebih tua sedikit di sebelah kiri. Nih, kelihatan ya? Oke, ini jika terlihat sepintas atau dari jauh, ini akan memberikan efek tulisan seperti timbul. Ditambah lagi dengan efek shadow yang kita berikan pada tulisannya tadi. Oke, gampang ya untuk emboss, dan ini kembali lagi teman-teman bisa gunakan untuk elemen, untuk teman-teman membuat logo, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah selesai efek deboss dan emboss, teman-teman bisa save desain teman-teman. Lalu, jangan lupa saat mau teman-teman download, itu klik Smart Mockup di bagian atas, lalu teman-teman pilih itu, sehingga teman-teman langsung bisa mengaplikasikan desainnya ke mockup yang sudah ada. Seperti ini, saya coba aplikasikan di kartu nama gitu ya, ini efek deboss, atau seperti ini untuk efek emboss.
Oke, ada banyak mockup ya, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Baik teman-teman, itu dia tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan tentunya di subscribe channel kita supaya channel kita makin berkembang dan makin semangat bikin video tutorial lainnya untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!